Giliran kali ini kita bahas tentang apa saja yang mestinya tidak dilakukan bila pasangan menginginkan pisah. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Sebelumnya, sempat kita bahas tentang apa yang perlu dilakukan sebagai seorang suami ketika istri mendadak minta cerai. Untuk menyambung sekaligus melengkapi bahasan tersebut, giliran kali ini kita bahas tentang apa saja yang mestinya tidak dilakukan bila pasangan menginginkan pisah. Tidak kurang, ada 4 hal yang perlu menjadi catatan kita. 4 hal ini adalah tidak boleh mengemis, menggunjing, meneror, dan mengintai. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu tidak boleh memohon-mohon seperti pengemis. Semakin Anda meratap dan memohon, pasangan justru akan semakin menjauh, apalagi bila Anda sampai mengancam. Bukannya mencabut gugatan, besar kemungkinan istri justru semakin tidak suka. Jadi daripada memohon, lebih baik tunjukkanlah perubahan sikap Anda. Yang kedua, jangan pula bergosip. Tidak baik mempergunjingkan masalah rumah tangga ini kepada orang lain, meskipun orang lain ini sudah Anda anggap sebagai teman dekat. Salah satu kesalahan yang paling kerap dilakukan suami ketika istri meminta cerai adalah suami melibatkan bantuan orang lain untuk membujuk istrinya. Hal yang semacam ini malah akan memperkeruh suasana. Istri akan semakin tidak terima karena merasa diceramahi oleh orang ketiga yang berada di luar rumah tangganya. Adapun catatan ketiga, Anda juga tidak boleh meneror pasangan yang menginginkan perpisahan. Tidak perlu Anda menelepon atau mengirim pesan hingga ratusan kali, apalagi jika selama ini Anda berdua jarang komunikasi. Terlalu sering menghubungi hanya akan membuat istri semakin tidak terkesan, sekaligus membuat Anda makin terlihat putus asa. Sedangkan pantangan yang terakhir, jika istri meminta cerai, jangan lantas Anda mengintainya. Tidak perlu Anda diam-diam membuntuti istri kemana-mana, bahkan sampai memeriksa email, riwayat telepon, atau hal-hal lainnya. Karena bila pasangan meminta pisah, tapi Anda masih ingin bertahan, maka yang perlu dilakukan adalah membangun kepercayaan. Kalau Anda sibuk mengintai, yang terjadi justru adalah sebaliknya. Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah membuat perubahan sikap. Terlepas dari endingnya bagaimana, entah masih bisa dipertahankan atau tidak, perubahan itu tetap perlu, biar bisa menjadi koreksi sekaligus pelajaran bagi kita. Terutama bila selama ini pasangan merasa bahwa ada perilaku kita yang dianggap bermasalah dalam rumah tangga. Bukan berarti bahwa keretakan ini adalah sepenuhnya salah Anda, tapi jadikanlah pengalaman, harapannya bakal bisa mendewasakan kita. Kurang lebihnya, itulah yang dapat saya sampaikan seputar apa saja yang sebaiknya tidak dilakukan bila istri meminta cerai. Semoga menjadi pertimbangan sekaligus wawasan yang bermanfaat untuk Anda. Dari sini senantiasa saya doakan agar langgeng hubungannya. Akhir kata, terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.